innalladzina sesungguhnya orang-orang kadzabu yang mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami, maksudnya ayat-ayat Allah, wastakbaru anha dan menyombongkan diri terhadapnya. Jadi ini ada dua orang ya. Pertama mendustakan ayat-ayat Allah, yang kedua menyombongkan diri terhadapnya. Jadi menyombongkan diri artinya merasa lebih hebat daripada ayat-ayat Allah. Jadi pendapat dirinya lebih hebat. Kan ada atau orang model gitu. Apa itu khayalan tentang kehidupan akhirat misalnya. Ini ada dua, jadi mendustakan ayat dan menyombongkan diri terhadapnya. La tufattahu, sekali-kali tidak akan dibukakan lahum bagi mereka abwabus samai, pintu-pintu langit. Jadi tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, artinya tidak diterima amal mereka. Ya. Jadi sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwa setiap hari itu ada malaikat yang turun untuk mencatat amal perbuatan manusia. Turunnya adalah ada malaikat yang bertugas di malam hari, ada yang di siang hari. Tugas di malam hari waktu asar sudah turun. Ya. Terus kemudian melaporkan amal perbuatannya, melaporkan itu ke langit. Ibaratnya begitu ya. Terus yang menjaga siang itu subuh sudah datang, terus kemudian melaporkan amal. Yang dilaporkan pertama masalah sholatnya, bagaimana hambaku, sudah sholat, loh itu berarti hebat itu. Kalau sudah sholat karya yang hebat. Ojo wayah subuh sak turu. Alhamdulillah di sini tidak ada yang begitu ya. Kalau ada begitu ya kebangetan orang pondok. Tapi ini terus dipertahankan sampai di rumah nanti. Makanya subuh ya harus bangun. Bagaimana hambaku? Saya tinggalkan dia, saya datang itu sholat. Jadi malaikat siangnya subuh ini, saya datang sudah sholat. Saya tinggalkan juga sudah sholat asar. Jadi laporannya itu pakai sholatnya. Malaikat penjaga malam juga demikian. Saya datang waktu asar itu sudah sholat. Saya meninggalkan waktu subuh juga sholat. Hebat mengenai sholat ini. Tapi bagi yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Artinya amalnya itu tidak mau menerima. Jadi berarti dicatat keburukannya. Sampai itu wala yadkhulunal jannata, dan tidak pula mereka masuk surga di akhirat nanti. Hatta yalijal jamalu, sehingga unta masuk. Yalija itu masuk fi sammil khiyat, ke lubang jarum. Jadi tidak bisa masuk surga, ibaratnya sampai seperti menunggu unta itu bisa masuk lubang. Berarti sama sekali tidak mungkin ya, unta bisa masuk lubang jarum. Berarti sampai seperti menunggu itu Allah membuat perumpamaan.
Jadi tunggu sampai kiamat, sampai kapanpun tidak mungkin unta bisa masuk lubang jarum. Ya, apa mendustakan ayat Allah tidak bisa. Ini berarti mendustakan ayat Allah itu orang kafir. Atau orang Islam tetapi juga tidak percaya ayat-ayat Allah sama. Mengaku Islam tetapi itu hanya pengakuan dan mendustakan, termasuk tidak percaya Allah, tidak percaya kiamat. Wa kadzalika, dan demikianlah najzi, kami memberi balasan al mujrimin, kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah itu dianggap jahat karena meyakini Allah itu sesuatu yang memang berarti kan tidak dipertuhankan, tidak dianggap berarti Allah. Ya, termasuk tidak kasihan pada dirinya, nanti akan masuk neraka. Jadi jahat memperlakukan Allah, jahat terhadap diri sendiri. Yang nanti akan dijelaskan. Di samping tidak bisa masuk surga, lahum, bagi mereka, atau mereka mempunyai balasan ini ya, min jahannam, dari neraka jahannam itu mihadun, ada tikar. Tikar itu maksudnya adalah bagian bawahnya, itu di hamparan bagian bawah itu neraka jahanam, ada api. Wa min fauqihim, dan di atas mereka ghawash, ada selimut. Selimutnya api neraka. Ini artinya diliputi semuanya, bawah juga api, juga dilingkari, selimut kan melingkar, ini juga api. Padahal panasnya api neraka itu 100 kali lipat panasnya api dunia. Lah anehnya di akhirat nanti tidak ada istilah mati. Kalau di dunia itu kebakar, apalagi seluruh tubuh, maka tidak kuat, mati. Tapi di akhirat tidak ada istilah mati, hidup terus. Wa kadzalika, dan demikianlah najzi, kami memberi balasan. Jadi Allah kok kami itu bukan berarti Allah banyak ya. Dalam bahasa Arab kami itu bisa digunakan untuk pengagungan, bahwa Allah itu memang hebat, luar biasa. Itu khusus bagi Allah bisa menggunakan kami untuk sendirian. Termasuk dalam bahasa Arab ya, kamu untuk satu orang itu bisa menggunakan antum untuk penghormatan kepada orang yang sangat dihormati. Antum, padahal artinya antum itu adalah kalian semua. Boleh, itu untuk seorang, bagi orang yang dihormati. Jadi seperti bahasa Jawa ya, panjenengan, ada sampeyan, kowe. Lah itu tingkatan-tingkatan. Jadi dalam bahasa Arab begitu. Kamu satu orang bisa menggunakan antum, kami bagi orang yang hebat ya seperti Allah ini bisa menggunakan kami. Tapi kalau semacam kita ini ya seorang ya saya tidak boleh menggunakan kami. Wa kadzalika najzi dzalimin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang zalim. Nah tadi redaksinya sama. Yang pertama wa kadzalika najzil mujrimin, yang terakhir ini demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Yang sini menggunakan istilah demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.
Ya nanti ada penjelasan. Jadi innalladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, ya bukan Allah, adalah yang menunjukkan ala wahdaniyatina, keesaan kami, wasidqi nabiyina, dan kebenaran nabi kami, wasihhatin nubuwat, dan kebenaran kenabian, wa isbatil ma'ad, dan keberadaan akhirat. Ma'ad itu kembali, ya, maksudnya akhirat. La yas'adu lahum amalun soleh, amal soleh mereka tidak naik. Yas'ad, ya, naik. Tapi yas pakai sin itu artinya bahagia, makanya harus tepat. Yas'adu dan yas'adu. Yas'ad pakai sin biasa itu bahagia. Yas'adu pakai shot itu tidak naik. Bahasa Arab, makanya bacanya kudu bener. Artinya sudah berbeda. Likhubsi a'malihim, karena buruknya amal mereka. Jadi karena amal buruk itu tidak bisa naik. Allah itu kan sudah kaya, ya, pemurah, apian, cara Jawa. Orang yang kaya itu biasanya apa-apa kan milih itu ya. Pakai baju ya milih yang bagus, makanan juga yang bagus, kendaraan juga bagus. Sudah punya apa-apa. Termasuk Allah itu kaya raya, tidak ada bandingannya. Itu termasuk amalan juga yang dipilih yang baik-baik, gitu ya. Tidak menerima yang buruk. Jadi termasuk amal yang baik itu tidak diterima kalau tidak didasari iman, maksudnya gitu. Kalau tidak didasari iman, percaya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal tidak akan diterima Allah selagi tidak diiringi dengan keimanan. Keimanan itu pengakuan terhadap Allah, pengakuan bahwa yang difirmankan Allah itu benar. Tidak ada keimanan itu tidak diaku, tidak dianggap amal soleh. Saya sering mengatakan ya, jadi seperti seorang ibu yang kasih sayang merawat anaknya, tapi anak kok tidak mau mengakui ibunya. Jadi ibunya tidak diakui, walaupun anak tadi ya suka memberi ibunya, tapi ibunya tidak diakui sebagai ibu. Kira-kira seneng atau tidak ibu tadi? Ya marah. Jadi meskipun baik tidak diakui. Itu ibaratnya seperti itu. Padahal yang inti harapan ibu, aku loh yang penting diakui sebagai ibu. Itu inti. Allah juga begitu. Saya itu loh diakui sebagai Tuhan. Itu dulu yang dilakukan. Makanya iman itu penting, dan dasar diakui amal soleh itu adalah karena iman. Di samping itu ayat Al-Quran juga ada wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ada ayat Quran itu. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi amalan yang diterima oleh Allah itu didasari takwa. Takwa itu sebetulnya sama dengan iman dan amal soleh. Kalau ada istilah takwa itu berarti sama dengan iman dan amal soleh. Jadi takwa itu sudah mencakup seluruhnya. Jadi amal soleh yang didasari iman itu takwa. Makanya kan di dalam Al-Quran banyak ayat
bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara ayat lain, innal ladzina amanu amilus sholihati, itu diberi balasan surga. Ya, jadi muttaqin itu berarti iman, ya ada amal soleh. Termasuk di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, itu disebutkan tanda-tandanya, yaitu ada imannya, ada amal solehnya. Seperti yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, kan ada imannya itu. Berarti iman itu yang utama. Wa yaqbalul amal sholih, dan Allah itu menerima amal soleh. Wa yarfa'u ilaihi, dan naik kepadanya al kalimut thayyibu, perkataan yang baik. Karena firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uh, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Ya, jadi yang diterima Allah itu ya kalimat-kalimat thayyib, atau nek jamak kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu berarti ya termasuk zikir, itu kalimat thayyibah. Bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu ucapan-ucapan yang memuji dan mengagungkan, menyanjung Allah, itu sangat disenangi Allah. Jadi Allah itu senang kalau dipuji ya. Jadi Allah itu senang kalau dipuji, malah diberi balasan yang berlipat ganda. Sehingga ada hadis ya, ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan, itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Selain itu, selain zikir, kalimat thayyibah itu juga seperti memberi nasihat ya, mengajak kebaikan, mengajak untuk melakukan sholat. Makanya pahala bagi orang yang adzan itu ya besar. Kata Nabi, nanti di akhirat itu orang yang panjang lehernya itu adalah orang yang ahli adzan. Tapi panjang leher itu bukan berarti yang jelek, tetapi indah gitu kalau di akhirat ya. Jadi menunjukkan keindahan. Jadi tandanya beda. Cuma ya yang suaranya bagus, yang ada pengen nanti di akhirat itu punya ciri khusus, yaitu leher panjang tapi suaranya jelek. Itu juga kalau ada yang bagus tetap biarkan yang bagus, suruh adzan. Wes tuwek suaranya serak, lagune ra enak pisan kon adzan. Ya jangan ya. Karena Nabi sendiri itu ternyata ya, memilih siapa yang suaranya bagus disuruh adzan. Di kitab fikih sunnah itu juga disebutkan. Ada beberapa itu yang dilatih untuk adzan. Itu awal-awal ada perintah adzan itu. Jadi Nabi mengajari adzan. Yang suaranya bagus yang disuruh adzan. Di antaranya siapa? Bilal bin Rabah. Ada lagi Ibnu Umi Maktum ya. Termasuk amal soleh juga diangkat oleh Allah. Dan firman Allah, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti, abrar itu orang-orang yang ahli kebaikan, itu lafi illiyin,
tersimpan di dalam illiyin. Jadi artinya kalau orang itu amalnya buruk, yaitu amalan yang tidak didasari iman, itu tidak akan bisa tersimpan dalam illiyin itu tadi. Sehingga di sini diberi penjelasan falat tufattahu li a'malihim wa arwahim abwabus sama. Pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk amal dan ruh atau nyawa mereka. Bahkan di sini disebutkan ya arwah itu ruh. Kalau mati itu tidak disambut di sana, tetapi dimasukkan ke jurang neraka. Wa hadza fihi jam'un bainal qaulaini fi tafsiri hadhil ayah. Dan di sini merupakan penggabungan antara dua pendapat dalam menafsiri ayat. Jadi artinya penggabungan itu berarti kalau tadi kan disebutkan yang tidak dibukakan langit tidak dibukakan untuk mereka itu untuk amal saja, tetapi bisa juga diartikan nanti kalau mati arwah mereka tidak diangkat ke langit, karena atas langit itu berarti untuk kebaikan. Sebagaimana digambarkan banyak ayat ya, bahwa orang di surga itu nanti berada di bukit-bukit ke atas, semakin ke atas berarti surganya semakin bagus. Sementara neraka itu berada di jurang. Ya, jurang itu berarti dalam. Kalau sampai ke dasar neraka, seandainya batu ini dijatuhkan dari atas masuk ke jurang, sampai ke dasar itu menunggu sampai 70.000 tahun baru sampai ke jurang yang paling bawah di neraka. Ya. Lah orang mau masuk surga itu ada cerita melewati jembatan di atas neraka. Jembatan di atas neraka, bayangannya gitu. Terus kemudian ke surga yang terbaik itu berarti paling atas, yaitu surga Firdaus ya. Untuk bisa masuk surga Firdaus ya diamalkan di awal surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluannya, menunaikan zakatnya, li amanatihim wa ahdihim ra'un, amanat dan janji mereka dilaksanakan. Selain khusyuk juga ala sholawatihim yuhafizun, sholatnya dijaga. Ulaika humul warisun, mereka yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, mereka yang mewarisi surga Firdaus. Sudah hafal semua tuh ya? Awal surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 atau berapa itu ya? Termasuk orang yang mendustakan ayat dan menyombongkan diri darinya, la yadkhulunal jannah, mereka tidak bisa masuk surga abadan, untuk selama-lamanya. Bikhalin, dalam keadaan seperti ini. Tapi akhirnya kok sebelum mati tobat, nah, itu ya diampuni semua. Yang penting jangan diteruskan mendustakan ayat ini. Fahum matruduna, dan mereka akan diusir mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Fadukhuluhumul jannah mustahil, dan sehingga masuk mereka ke surga adalah suatu yang mustahil. Mustahil ya dari bahasa Arab ya, mustahil dalam bahasa Arab. Liqaulih, karena firman Allah, hatta yalijal jamalu, hingga unta masuk
Jamal itu unta. Ada orang artinya Jamal ya. Lah Jamal sendiri itu tinggal tulisannya Jamalu unta. Kalau Jamalu mimnya panjang itu berarti indah. Beda tuh ya, ganteng. Jamalu ya indah, Jamil itu ya orang yang ganteng, Jamil. Jamal, kalau Jamal pendek unta. Makanya yang ngaji itu Jamal mereka. Ya Jamal, sebetulnya kan itu Jamal yang diinginkan kan Jamal. Lah bahasa Arab itu kan sangat mirip, makanya panjang pendek, makhrajnya itu harus tepat, tidak tepat, artinya sudah jauh. Jadi sampai unta itu masuk ke lubang jarum. Mungkin ndak unta masuk lubang jarum. Unta sama itu gede nih, lubang jarumnya kecil. Tidak ada harapan. Wa hadza uslubun sya'i. Ini adalah gaya bahasa yang populer bainal Arab, di antara orang Arab, lidilalati alal istihalah, untuk menunjukkan kemustahilan. Jadi orang Arab itu begitu. Orang mungkin wong iki iso tuku mobil ibaratnya kaya unta mlebu lubang jarum. Tapi maksudnya juga ada istilah Arab yang terkenal lagi. Fahum yaqulun, mereka itu mengatakan la af'alu kadza hatta yashibal hurub. Aku tidak melakukan ini sampai burung gagak beruban. Nah, ini istilah Arab, maksudnya kita ditambahi kenalan. Oh, gagak ini bulunya hitam, kalau sampai beruban. Moh aku pokoknya dolan nang mahmu sampai ono burung gagak, ya gagak itu beruban misalnya. Atau wahatta tabyadul qaru, sampai tir bekas oli menjadi putih. Nah, termasuk ini yang terkenal adalah hatta yadkhulul jamalu fi samil khiyat, sampai unta masuk ke lubang jarum. Jadi ini istilah Arab yang sangat terkenal. Nek wong Jawa apa sih? Orang Arab menggunakan tiga ini adalah istilah yang terkenal. Tetapi ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair bahwa maksud hatta yadkhulal jammalu, jadi ada tasjidnya. Jammalu, kalau jammalu itu beda artinya. Jammal itu adalah al-hablul ghalid, artinya tali yang tebal atau yang apa yang gede, yang besar ya maksudnya. Tali yang besar, ya tampar kapal mungkin ya, tampar kapal atau apa ya, jadi tali yang besar. Fi kharqil ibrah, masuk ke dalam lubang jarum. Jadi kalau Ibnu Abbas itu bukan menggunakan jamalu, tetapi hatta yalijal jammalu gitu. Tetapi yang terkenal menggunakan jamalu, tidak tasjid. Ya beda artinya, tetapi maksudnya masa tampar kapal iso mlebu ning jarum, sama-sama ndak mungkinnya gitu. Ya, tampar besar itu masuk ke lubang jarum, sama-sama ndak mungkinnya. Alasannya apa? Kalau Ibnu Abbas ini memberi penjelasan, innallaha ahsana tashbihan min ayyushabya bil jammali.
Sesungguhnya Allah lebih bagus dalam membuat perumpamaan daripada menyerupakan dengan unta bil jamali, yakni ya, tali itu sesuai dengan benang yang masuk ke lubang jarum, dan unta itu tidak cocok. Jadi kalau jamal tali yang besar itu kalau dibuat perumpamaan itu lebih pas ya, menurut Ibnu Abbas. Tali yang besar tidak mungkin tuh masuk ke dalam lubang jarum. Tapi Az-Zamakhsyari itu berkata, illa anna qira'atal amah, kecuali bahwa bacaan yang umum mayoritas digunakan itu menggunakan istilah jamal, bukan jammal. Dan auqa itu lebih tepat. Li'anna samil ibrah, karena lubang jarum itu mislu dikil maslak, adalah perumpamaan akan sempitnya jalan. Yuqalu dikatakan adyaku min khorsil ibrah, lebih sempit daripada lubang jarum. Wal jamalu masalun fi adzamil jarumi, dan unta adalah perumpamaan dalam besarnya kejahatan. Jadi jahatnya orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada Allah, itu dosanya besar bagaikan unta, gitu ya, bagaikan unta. Sementara pintu neraka bagi orang yang berbuat jahat itu seperti lubang jarum, tidak mungkin. Oh beda ya, bid'ah. Kalau mendustakan itu berarti tidak percaya, menolak. Kalau bid'ah itu kan ya mengada-ada dalam hal ibadah ya. Itu memang dosa, tetapi dosanya jauh dengan kafir. Orang yang mendustakan otomatis dianggap orang kafir masalahnya. Orang kafir itu tidak ada harapan untuk bisa masuk surga, karena ibaratnya itu punya tiket. Lah amalnya tergantung amalnya. Ya, atau VIP. VIP atau ada juga yang mampir ke neraka tetapi masih punya tiket ini, nanti ada harapan untuk bisa keluar dari neraka untuk masuk surga. Saya khruju minan nari mangkana misqala dzarratin min iman, akan keluar dari neraka orang yang walaupun sebesar dzarrah itu benda yang paling kecil, itu dari iman. Asalkan masih punya iman. Iman yang paling pokok itu sebetulnya percaya kepada Allah, yang kedua percaya hari pembalasan. Itu yang utama. Makanya kan dalam hadis banyak disebutkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir kan. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, kejahatan yang terbesar itu sebetulnya adalah tidak mengakui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu bisa ayat berupa alam semesta. Alam semesta yang begitu indah itu tidak diakui bahwa itu Allah yang membuat. Ya. Ayat bisa berupa Quran, ayat Quran itu. Makanya ayat itu ada dua, ayat kauniyah, ya kauniyah, kaun itu berarti alam semesta ini, dan ayat Qur'aniyah, yaitu ayat Al-Quran. Mislu dzalikal jaza al-fadhi, dan seperti balasan yang sangat buruk ini, najzi kullaman ajrama, kami akan memberi balasan kepada setiap orang yang berbuat kejahatan. Kejahatan itu ternyata fi haqqillah, terhadap hak Allah. Itu yang paling besar ya. Dia lahir ke dunia itu kan misalnya ya
dilahirkan oleh ibunya tidak diakui. Itu kan ya kebangkatan. Terus wa fi haqqin nafsi, dalam hak diri sendiri itu ya jahat. Karena orang yang tidak beriman itu tidak kasihan pada diri sendiri, istilahnya akan menjerumuskan nanti di neraka. Terus yang terakhir wa fi haqqi ikhwanil muslimin, dan hak saudara-saudara yang muslim. Jadi itu dianggap orang yang jahat. Liyadulla ala annal ijrama, untuk menunjukkan bahwa kejahatan huwa sabab al-muaddi ilal iqab, menjadi penyebab yang bisa mendatangkan kepada siksa. Jadi orang jahat itu tidak mencuri itu ya jahat, tetapi jahat yang paling besar itu imannya keliru ya. Jadi jahat dalam keyakinan. Wa nakullaman ajrama uqiba, dan setiap orang yang melakukan kejahatan akan disiksa. Summa karrara dzalik fi akhiril ayat at-taliyah, kemudian Allah mengulang lagi pada ayat berikut, ayat yang kedua tadi ya. Faqala, maka Allah berfirman, wa kadzalika najziyul zalimin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Li'anna kullaman ajrama zalimun li nafsihi, karena semua orang yang melakukan kejahatan itu menzalimi diri sendiri. Orang yang berbuat jahat itu sebetulnya itu berarti dia itu siap-siap untuk disiksa, itu kan menzalimi sendiri ya. Lihaula'il mujrimin, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan tadi, itu min nari jahannam firosh, mendapatkan firosh itu tikar dari neraka jahanam. Yaftarishuna biha, yang digelar min tahtihim, di bawah mereka. Jadi gelarannya gue turu untuk tidur ya, untuk menginjak kaki itu neraka jahanam. Padahal seringan-ringan neraka jahanam, telapak kaki itu diinjakkan, maka yang di kepala sudah mendidih. Ya. Apa meneh gue turu kira-kira piye? Tetapi ya tidak hancur, hanya gosong. Tapi gosong itu sendiri panasnya bukan main. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada yang pernah terbakar. Ya panasnya bagaimana. Selain dikipasi terus itu sebagainya. Ya kullama nadijat juludum badalnahum julutan warha. Jadi ketika kulit ini gosong ya, oleh api neraka, maka diganti kulit yang baru, digosongkan lagi. Itu tidak pernah berakhir. Itu dari bawah begitu. Wa'u ghatiyatun, juga ada penutup min fauqim, dari atas mereka. Tapi intinya wal murad, maksudnya an-nar muhitatum bihi, sesungguhnya api mengelilingi mereka. Mutabbaqatun alaihim, dan menutup mereka min kulli janib, dari semua sisi. Ini berdasarkan firman Allah ya. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Muqsadah itu ditutup rapat, alaihim, di atas mereka. Tidak bisa menikmati apa-apa, kira-kira nunggu terus untuk selamanya bagaimana kira-kira? Tidak bisa dibayangkan. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, ini surat At-Taubah. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ada lagi ini, lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim, bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan. Itu sikapnya orang kafir.
ya menutup diri, tidak mau mendengarkan. Nah, nanti karena menutup diri dari kebenaran, nanti di akhirat dia akan tertutup, tetapi ditutupi, dikelilingi oleh api neraka. Wa kadzalika najzil dzalimin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang zalim. Ini artinya wa mislu hadzal jaza, dan seperti balasan ini najzil dzalimin, kami memberi balasan orang-orang zalim li anfusihim, yang mendolimi diri sendiri, wali ghairihim minan nas, dan kepada manusia yang lain. Orang itu biasanya zalim ya mengajak orang lain, itu berarti mendolimi diri sendiri. Jadi orang yang mendakwahkan kezaliman, zalim yang paling tinggi kan syirik toh. Jadi mengajak orang lain berbuat syirik, wah ini dosanya besar. Wa hadza dalil, ini menunjukkan, dalil itu ya menunjukkan. Dalilnya apa? Ya, mana petunjuknya? Ala annal mujrimin wal zalimin humul kafirun, bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan dan kezaliman itu orang-orang kafir. Liqauli ta'ala wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Mujrim itu ya tadi jahat yang berhadapan dengan Allah khususnya ya. Wa bidalil, dan dengan dalil atau dasar annal ladzina taqaddama dzikruhum humul makadzibuna bi ayatillah, bahwa orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu jahat. Termasuk di dalam Al-Quran disebutkan itu juga membuat kerusakan. Kerusakan yang dimaksud oleh ayat Al-Quran bukan hanya kerusakan fisik, tetapi kerusakan akidah itu juga dianggap kerusakan, dan itu yang dianggap parah ya. Kalau akidahnya salah, berarti perbuatannya juga ikut salah. Kesimpulan ya, kalau di tafsir dikatakan fiqhul hayah awil ahkam ya. Tapi sebetulnya yang dimaksud kesimpulan. A'malul kafirin wal mukadzibina bi ayatillah, amal-amal orang kafir dan mendustakan ayat Allah, al-mustakbirin anha, yang sombong terhadapnya, itu ghairu maqbulah, tidak diterima. Yes, ya. Orang kafir, orang yang mendustakan, orang menyombongkan diri ayat-ayat Allah itu tidak diterima intinya. Wala tufattahu li amalihim wala li arwahihim abwabus sama, maka pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk amal dan nyawa mereka. Ya mungkin begini dia anggap wong sing gantung diri itu nyawanya melayang-layang, ada toh perkataan begitu. Ya sebetulnya tidak melayang-layang terus di rumah itu tidak, artinya tidak diterima Allah dengan sambutan yang baik, tetapi dimasukkan ke dalam jurang neraka. Makanya kan ada doa itu, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah kuburnya itu bagaikan taman di taman surga. Wala taj'al qabrahu, janganlah jadikan kuburnya itu khufratan min khufarin niran, yaitu lubang di lubang neraka. Jadi orang yang baik itu kalau mati itu ditempatkan di taman surga. Jadi luas sekali, kamatil basor, seperti panjangnya penglihatan. Jadi tempatnya itu sudah luas. Padahal itu hanya pikirannya yang ditempatkan di situ sebetulnya.
Jadi ruhnya ditempatkan di situ. Itu seperti di tempat yang luas, bebas dan mendapatkan rezeki dari Allah. Karena jasadnya pisah ya. Di kubur itu alam rohani. Alam barzah. Barzah itu artinya adalah pembatas. Artinya barzah, yaitu pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi, tapi rohnya orang kafir itu sempit, bahkan tulang-tulangnya seperti terjepit oleh bumi, tidak ada kebebasan. Yang kedua, innal jannah, dua ya. Sesungguhnya surga itu fisama di langit. Jadi digambarkan banyak ayat itu di langit. Termasuk dilaporkan Allah itu ya ada istilah di langit. Sehingga Allah sepertiga malam turun ke bumi. Ada istilah begitu. Jadi itu istilah wallahu alam tempatnya. Tetapi Quran mengatakan tidak dibukakan pintu langit, seakan-akan laporannya itu ke langit semua. Termasuk Arsy itu sendiri juga di langit ya. Arsy kerajaan Allah. Jadi Arsy itu makhluk yang paling besar tuh namanya Arsy. Jadi yang menyangga Arsy itu ternyata hanya 4 malaikat ya, disebutkan di dalam tafsir ini juga ya. Pada surat Al-Mu'min di sana disebutkan alladzina yahmilunal arsya, orang yang menyangga arsy, wa man haulahu, dan malaikat sekitarnya itu adalah yusabbihuna bihamdi, mensucikan Allah dan memuji Allah, wa yu'minuna, juga beriman, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Jadi malaikat itu dibayangkan seperti manusia memegang barang yang sangat kecil. Benda yang kecil seperti kerikil atau debu. Berarti itu malaikat besarnya sekian itu kalau diperlihatkan ya. Bersayap. Li'annal makna la yu'dzanu lahu fis su'ud ila sama. Ini adalah karena makna ayat tersebut tidak diizinkan bagi mereka untuk naik ke langit. Wala tuqraqu lahum liyadkhulul jannah, termasuk tidak diketuk pintunya untuk mereka agar masuk surga. Pokoknya kira-kira untuk memudahkan bayangan, tetapi wallahu alam tempat sebenarnya di mana. Langit itu di atas atau di bawah? Bagi orang Amerika sana yang di bawah ya kok di atas ya. Yastahil, mustahil alal kuffar dukhulal jannah, bagi orang kafir bisa masuk surga. Kuffar itu juga kafir, kafirun juga kafir, kafirin juga kafir. Fala yadkhulunaha albatta, tidak bisa masuk surga sama sekali. Battah itu sama sekali. Wa yuharramuna minha abada, dan diharamkan surga itu untuk mereka selamanya. Wa fi kullil ahwal, dalam apapun keadaannya, dalam keadaan apapun juga ya. Keempat, adzabun nar yukhitu bil kafir, siksa neraka itu mengelilingi orang kafir, min kulli janib, dari semua sisi. Fala yajiduna fiha maufadan, tidak ada di sana itu tempat untuk melarikan diri, ya bisa, tebusan bisa, lil khuruji minha, untuk dapat keluar darinya. Wis ora neng suap ngono rapayu. Jadi tidak dibawa harta kita ini, ditinggal di dunia. Itu dunia kan hanya materi, yang di sana amal itu harus berupa amal. Awit takhfif, tidak ada keringanan, minal adzab, dari siksa, falahum minha ghita. Jadi neraka itu ada yang menjadi penutup, wawato, dan ada yang kasur, pokoknya kasur gelaran maksudnya ya. Wafirosh, dan ada tikar, walihaf, dan selimut. Terus pokoknya ngisor, dhuwur,
kanan kiri semuanya serba api. Terakhir, al-mujrimun humul kafirun, orang jahat yang dimaksud ini adalah orang kafir. Li'annal ladzina taqaddamat sifatuhum, karena orang-orang yang telah dijelaskan sifat mereka, humul mukadzibun nabi ayatillah, adalah orang-orang yang mendustakan ayat Allah, wal mustakbirun anha, orang yang sombong terhadapnya. Jadi orang yang jahat, sangat jahat, dan itu dibawa mati, itu orang yang mendustakan ayat Allah. Itulah tanda-tanda orang kafir. Karena selesai, maka kita cukupi sekian kajian saat ini. Tidak ada pertanyaan toh? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.